Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, kita pada pertemuan kali ini membahas mengenai perlakuan-perlakuan pada stek. Jadi maksudnya biasanya para pembuat bibit tanaman baru melalui pembiakan vegetatif dengan cara stek, terutama stek batang ya, itu memberi perlakuan-perlakuan agar supaya atau dengan maksud stek yang dibuat itu nanti akan segera membuahkan hasil, yaitu cepat menumbuhkan akar dalam jumlah yang banyak, lebat ya akarnya, dan juga cepat menimbulkan tunas yang merupakan bakal tajuk baru tanaman bibit. Nah, perlakuan-perlakuan yang diberikan itu secara garis besar dibagi dua, yaitu yang pertama perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada stok tanaman. Jadi stok tanaman itu, stok plant di sini ditulisnya itu yang dimaksudkan adalah dari mana eksplan itu diambil, dari mana stek itu diambil. Nah, itu disebutnya sebagai stok plant. Nah, tanaman induk ini, stok plant ini dilakukan manipulasi atau dimanipulasi. Manipulasi apa saja yang dilakukan? Yang pertama ini adalah A ya, tindakan-tindakan yang berupa pruning dan girdling. Kemudian ada kelompok yang kedua, tindakannya nanti adalah dengan mengetiolasikan tanaman stok plantnya. Jadi secara garis besar, pertama saya ulang, dilakukan pruning dan girdling, dan yang kelompok kedua pengetiolasian stok plant. Ya, jadi itu secara garis besar perlakuan yang diberikan pada saat masih dalam tahap stok plant atau masih belum dipotong, masih nempel pada tanaman induknya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan pruning? Pruning itu pemangkasan. Ya, pruning itu pemangkasan, dan yang dimaksud dengan girdling ini pengeratan, dikerat. Ya, kita lihat dulu mengenai pruning pangkas ya. Nih. Kalau suatu tanaman sudah dipersiapkan sebagai stok plant, maka sebaiknya pruning atau pemangkasan itu dilakukan setiap tahun. Jadi setiap tahun dipangkas untuk supaya tumbuh tunas-tunas baru yang lebih banyak. Ya, jadi tujuan dari pangkas itu apa sih? Ini memelihara juvenility. Ya, ingat juvenil. Juvenil itu adalah, saya sering mengibaratkannya sebagai batita, bayi bawah 3 tahun ya kalau pada manusia. Itu sangat-sangat muda. Anda ingat dulu pada saat kita membahas siklus tanaman, itu ada fase juvenil, yaitu setelah berkecambah itu masuk fase juvenil. Nah, mengapa stok plant atau tanaman induk itu harus dipelihara, maintain juvenility-nya, dipelihara supaya tetap juvenil? Karena dari teori-teori yang sudah kita bahas, bahwa diketahui bahwa tingkat keberhasilan melakukan stek itu lebih tinggi
jika umur dari jaringan yang di stack itu masih sangat-sangat muda, atau dengan kata lain di sini memakai istilah juvenility. Jadi yang pertama, tujuan pruning atau pemangkasan adalah memelihara juvenility. Kemudian yang kedua, mempertahankan bentuk tanaman. Di sini diistilahkan sebagai plant shaping. Jadi shape bentuk ya. Jadi pemeliharaan bentuk. Dikepras-kepras supaya bentuknya rapi seperti itu. Ketiga, increase cutting production, meningkatkan produksi cutting. Cutting itu stack kan kemarin ya, cutting. Mengapa meningkatkan produksi Pak? Cutting. Jadi ini contoh gambarnya ya. Ini adalah tanaman yang sudah dipangkas. Setelah pemangkasan maka banyak tumbuh tunas-tunas baru. Nah, tunas-tunas baru inilah yang digunakan di sini sebagai cutting. Maka di sini dipakai istilah increase cutting production dan seterusnya ya. Ini salah satunya mengurangi reduce reproductive shoot. Jadi bagi tanaman yang disediakan khusus untuk stock plant itu tajuk-tajuk ini tunas-tunas yang menghasilkan bunga itu harus dikurangi, harus diturunkan, direduce. Jadi itu apa yang dimaksud pruning, tujuannya apa sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya ini adalah tipe-tipe pruning, macam-macam pruning ya, banyak sekali. Ada istilah stooling, hard pruning, light pruning, moderate pruning, hedging, renewal pruning, double pruning, dan lain sebagainya. Tidak usah dihafal, nah, dipahami saja. Jadi supaya paham inti dari pruning itu untuk tujuan-tujuan yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Gambar ini mengilustrasikan, ini tajuk semula ya, tajuk semula seperti ini. Kemudian dipangkas, hilangkan tajuknya seperti ini supaya muncul tunas-tunas baru dan seterusnya. Jadi intinya pruning adalah pemangkasan. Berikutnya gambar ini juga menjelaskan tipe-tipe pruning. Ini pruning yang bagus, tetapi gambar yang saya kutip di sini ini pruning untuk tujuan produksi ya, bukan untuk tujuan stock plant. Ini kondisi semula ya. Di pruning menjadi seperti ini. Dikurangi ya. Ini kan jadi ada pengurangan sehingga jumlah cabangnya. Ada pruning ini biasanya yang demikian tipenya itu untuk produksi agar apa? Cahaya matahari itu bisa masuk ke semua bagian daun dari tumbuhan itu. Nah, di sini ditulisnya pruning ini not good. Ya, jadi ini not good. Dipangkas, putus, jadinya seperti ini. Maka kalau demikian setelah tumbuh maka jadinya seperti ini. Gambarnya ya, di sini dikatakannya not good. Tetapi inilah sebenarnya yang diinginkan sebagai stock plant. Sebab apa? Di sini ini banyak cabang-cabang baru yang bisa digunakan nanti sebagai bahan stek. Jadi ini sebenarnya adalah not good untuk produksi buah, tetapi ini good untuk stock plant. Jadi itu mengenai pruning. Berikutnya kita jelaskan mengenai girdling. Girdling itu kalau diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia itu kerat ya. Dikerat, pengeratan. Nah, pengeratan itu bisa macam-macam bentuknya. Kalau dalam gambar ini dikeratnya itu diikat pakai kawat
Anda perhatikan kawat dililitkan sehingga kawat ini lama-kelamaan akan melukai batang dari yang dililiti. Oleh karena apa? Oleh karena batang yang dililiti ini tumbuh besar keluar, ya, akibatnya lama-kelamaan kawat ini bisa masuk ke dalam batang. Nah, jadi pengeratan juga bisa berarti kayak ini, kayak cangkok. Ini juga dikerat kayak cangkok. Ya. Ini ada angka-angka sekian persen itu maksudnya tingkat pengeratan, ya. Jadi di sini kalau dikerat di sini seperti cangkok itu kulitnya dikupas, dihilangkan. Ada angka 100% berarti semua kulitnya dikupas semua sehingga membentuk cincin, putus sama sekali. Ini yang dimaksud dengan girdling. Nah, girdling ini maksudnya untuk apa? Ini to induce root primordia. Jadi untuk menginduksi primordia akar. Jadi maksudnya bagaimana? Setelah ini misalnya dikerat, ya, seperti ini, maka di bagian-bagian ini membengkak. Nah, di bagian inilah nanti akan tumbuh akar. Jadi yang dimaksud induce root primordia itu di bagian sini. Jadi itu tujuan pengeratan. Nah, ini adalah contoh-contoh tanaman yang biasanya dikerat, ya, nama tanaman. Oke, tadi tentang pruning dan girdling. Sekarang etiolasi, maksudnya apa? Maksudnya batang tanaman itu seperti misalnya ini contohnya, ya, itu dietiolasikan. Jadi ini gambar 1, ya, itu tanaman normalnya. Terus ini ditutup bagian di sini dengan suatu benda yang hitam, misalnya plastik hitam atau apa. Pokoknya barang atau benda itu bisa memblokir cahaya matahari supaya tidak mengenai batang yang mau dijadikan stek. Diblokirlah cahayanya itu. Ya, jadi pemblokirin cahaya tidak bisa masuk ke sini. Akibatnya bagian yang ini mengalami apa yang disebut sebagai etiolasi, etiolated area, jadi daerah yang mengalami etiolasi. Di kuliah yang lalu kita sudah membahas keuntungan-keuntungan apa yang kita bisa dapatkan oleh karena karakter etiolasi suatu batang. Jadi di sini intinya apa? Stock plant, yaitu ini, itu dietiolasikan. Cara pertama membuat etiolasi tadi diblok atau dipasang band, apalah sesuatu yang melingkar pada batang itu. Bisa juga dengan cara naungan, shading, dinaungi. Jadi dikurangi intensitas cahaya mataharinya. Jadi etiolasi bisa ditempuh pertama dengan cara mengurangi intensitas matahari, yang kedua dengan cara bending, ini tadi yang tadi saya ceritakan, ya, bending itu ini. Nah, ini bending. Jadi diblebet, dibungkus. Dengan cara dibungkus maka batang tidak kena sinar matahari. Oleh karena batang tidak kena sinar matahari, maka dia mengalami etiolasi. Nah, etiolasi, tindakan mengetiolasikan ini dilakukan atau digunakan, di sini istilahnya use, digunakan untuk for difficult to root plant. Jadi untuk tanaman-tanaman yang sulit diakarkan. Maksudnya tanaman itu jika batangnya di stek
sulit membentuk akar. Nah, itu dietiolasi dulu. Nah, jadi itu yang dimaksud pengetiolasian. Nah, jadi cerita yang sudah saya jelaskan tadi adalah tindakan yang dilakukan ketika masih di stock plant. Nah, setelah dipotong menjadi batang stek, ya, menjadi explant istilahnya, maka tindakan-tindakan masih bisa dilakukan, yaitu ini. Ini adalah tindakan-tindakan yang sering dilakukan agar tingkat keberhasilan stek menjadi lebih tinggi. Apa itu? Yang pertama, memakai ZPT, ditambahkan diberi ZPT, zat pengatur tumbuh hormon. Ya, di kuliah yang lalu sudah saya jelaskan apa beda hormon dengan zat pengatur tumbuh, gitu ya. Kalau hormon itu yang alami, senyawa organik. Karena senyawa organik maka dia adalah alami yang fungsinya mengatur pertumbuhan tanaman. Tetapi juga ada yang pengatur pertumbuhan itu yang buatan, ya. Di kuliah yang lalu itu sudah saya singgung. Jadi diberikan hormon-hormon zat pengatur tumbuh. Nah, ini hormon-hormon yang sering diberikan. Ini paling banyak itu IBA, ya. Paling banyak itu BA yang diberikan. Ini paling banyak, karena paling stabil. Nah, ini pada umumnya adalah kelompok auksin, zat pengatur kelompok auksin. Jadi ada IAA, IBA, NAA. IAA itu indol asetik acid, IBA itu indol butyric acid, NAA itu naftalin asetik acid. Semuanya ada kata asid di belakangnya. Arti kata asid itu apa? Asam. Berarti zat-zat ini sifatnya semuanya berkarakter asam, ya. Kalau secara kimia kan ada ya, zat berkarakter asam ataupun basa ataupun netral. Termasuk di kelompok auksin itu 24D, 24D. Nah, hati-hati jika menggunakan ZPT-nya adalah 24D, maka harus dilakukan dalam konsentrasi yang rendah sekali. Jauh lebih rendah dibandingkan yang ini. Mengapa? Karakter dari 24D itu, ya, kalau konsentrasinya salah cara memberikannya, misalnya terlalu tinggi, maka dia tidak berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh yang mendorong pertumbuhan seperti halnya auksin, tetapi malah menghambat, malah membunuh. Bahkan ada salah satu herbisida ya. Herbisida itu kan obat rumput. Obat untuk semprot untuk membunuh rumput. Yang bahan aktifnya adalah 24D ini. Tetapi aplikasinya dia konsentrasinya lebih tinggi. Jadi kalau maksud kita memberikan herbisida mau memberantas rumput, bahan aktifnya 24D kok kemudian konsentrasi kita dalam memberikan sangat rendah, yang terjadi bisa saja rumputnya tidak mati tetapi malah tumbuh subur karena kita menambahkan zat pengatur tumbuh auksin itu tadi. Ya, jadi ini adalah ZPT. Sebelum saya bicarakan ZPT lebih lanjut, tindakan yang lain yang biasanya diberikan agar keberhasilan stek itu lebih tinggi itu diberikan ini: fungisida dan bakterisida. Fungisida, asal kata fungi itu jamur, ya, cendawan. Berarti fungisida itu pestisida untuk memberantas jamur. Kemudian bakterisida, pestisida untuk memberantas bakteri. Sebab apa? Pada saat kita membuat stek itu biasanya kita tempatkan stek itu di tempat yang lembab. Yang mana tempat lembab itu adalah tempat yang cocok bagi pertumbuhan bakteri dan pertumbuhan jamur.
Padahal itu kan tidak kita inginkan ya. Jadi itu mengapa biasanya para praktisi pembuat tanaman baru dengan stek itu menambahkan fungisida dan bakterisida. Berikutnya melakukan pelukaan. Jadi yang dimaksud pelukaan itu ya berarti batang steknya itu dilukai. Jadi kalau misalnya ini batang steknya, ya batang steknya ini yang ditanam di dalam tanah, ditancapkan, ini tunas ya, tunas. Nah di sini ini dilukai, misalnya dicacah-cacah atau dilukai dengan paku. Supaya apa? Supaya banyak luka. Mengapa? Karena biasanya akar tumbuh itu dari tempat luka ini, yaitu tempat luka itu kan nanti mengalami proses penyembuhan. Pada saat tanaman berusaha sembuh pada lukanya itu membentuk apa yang kemarin kita bicarakan sebagai kalus dan juga membentuk akar-akar baru. Jadi intinya tindakan melukai terutama kulit lah yang dilukai ya. Itu tindakan melukai ini bisa meningkatkan jumlah akar. Kemudian yang etiolasi ini tadi kita sudah bahas ya, tidak usah kita bahas lagi. Berikutnya ada yang memasang interstek. Ada yang memasang interstek. Kata interstek ini terdiri dari dua ya. Pertama inter, kemudian steknya sendiri. Inter itu antara. Jadi maksudnya jadi gini. Misal ini stek 1. Nah, ini sulit diakarkan ya, sulit diakarkan, maka kemudian dia ditambahkan sambungan disambungan yang mana karakter batang yang disambungan ini mudah berakar ya, jadi itu yang dimaksud dengan interstek. Jadi ini dikatakannya interstek itu bantuan pengakaran dengan cara sambung. Jadi sebelum di stek dilakukan dulu sambung ya, antara batang yang sulit diakar disambung dengan yang mudah berakar. Ketika sudah jadi sambungnya baru ditancapkan sebagai stek, yang mana yang dibenamkan ke dalam tanah itu yang mudah berakar. Itu yang dimaksud dengan interstek. Jadi sifatnya ini manipulasi ya, manipulasi piye akale, piye carane supaya stek itu cepat mengeluarkan akar ya. Tadi kita sudah sedikit menyinggung mengenai zat pengatur tumbuh ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah bagaimana sekarang cara memberikannya ya. Zat pengatur tumbuh itu ada yang bentuknya bubuk serbuk seperti bedak, ada yang bentuknya pasta seperti pasta gigi kayak odol, ada yang bentuknya itu larutan, jadi beda-beda bentuknya. Nah jika larutan bentuknya maka ada caranya. Yang pertama itu direndam atau dicelup cepat. Apa bedanya direndam dan dicelup cepat? Kalau rendam kan itu lama, nah ini sampai 10-24 jam. Tapi kalau celup cepat ya sebentar, mak celup gitu aja 5 detik kemudian diangkat. Nah bedanya lagi apa? Ya kalau direndam larutannya itu encer sekali ini, antara 20 sampai 200 ppm. Sedangkan kalau celup cepat konsentrasi larutannya tinggi, ini 2000 sampai 10.000 ppm, jadi tinggi ya, jadi itu bedanya. Kalau seandainya ppm-nya tinggi ya, misalnya 2000 sampai 10.000, tapi direndam bagaimana Pak? Ya bisa mati, steknya bisa mati, yang bagian dicelup itu nanti bisa tergosong, bisa mati lah ya.
Jadi mati oleh karena keracunan. Mengapa keracunan? Oleh karena ppm-nya terlalu pekat. Ya, jadi makanya kalau mau rendam ya ppm-nya rendah saja ini. 20 sampai 200 ppm. Itu bisa direndam. Jadi dengan direndam maka memberi kesempatan waktu yang lama bagi ZPT untuk masuk ke jaringan stack, sehingga pada tempatnya nanti dia akan bekerja menumbuhkan akar baru. Lalu apa yang digunakan untuk melarutkan itu? Pelarut ya. Pelarutnya itu sebenarnya ya air. Tapi biasanya tadi yang sudah saya sebutkan, zat pengatur tumbuh yang tadi sudah saya sebutkan, kalau diberi air langsung tidak bisa, harus melalui ini NaOH dulu atau alkohol, NaOH, NH4OH atau alkohol. Jadi kita biasanya menimbang ZPT itu sedikit, nah, ditambahkan dulu alkohol ya, atau NH4OH ini ditetesi sampai ini larut, tidak ada kristal-kristal. Setelah larut baru ditambahkan air. Jumlah air yang ditambahkan sampai dengan ppm yang diinginkan. Kan ppm itu singkatan dari part per million, jadi seperjuta bagian. Jadi kalau air 1 liter itu misalnya atas dasar bobot kan 1 liter itu 1000 gram. Nah, jadi kalau dalam 1 liter terdapat 1 gram ZPT, maka itu 1/1000 bagian. Padahal part per million itu adalah 1/juta. Jadi seperti itu ya. Ini hanya istilah konsentrasi. Jadi saya ulang, zat pengatur tumbuh itu pelarutnya pada dasarnya adalah air, tetapi biasanya tidak bisa langsung diberi air, harus ditetesi dulu dengan NaOH. Kalau langsung air gimana Pak? Salah ya, nggak bisa. Kalau langsung air biasanya kristal ini yang tadinya bubuk itu kemudian berubah menjadi kristal seperti jarum lancip-lancip panjang tajam. Kalau sudah gadung begini, meskipun ditambahi NaOH ataupun NH4OH ya, ataupun alkohol, itu nggak bisa kembali seperti semula. Sudah gadung menjadi kristal jarum. Ya, jadi ini. Nah, yang perlu diingat apa? Bahwa zat pengatur tumbuh itu bisa dirusak oleh bakteri, khususnya bakteri Azotobacter. Bisa dirusak oleh cahaya ya. Nah, kalau ancamannya adalah bakteri, maka cara mengatasinya adalah dibuat ppm yang tinggi. Mengapa? Kalau ppm-nya tinggi, maka bakterinya akan keracunan kalau dia mau merusak. Tetapi kalau yang merusak adalah cahaya, maka cara mengatasinya adalah botol tempat menyimpannya ini warna gelap, sehingga cahaya itu tidak bisa menembus ke dalamnya. Cahaya diblokir oleh botol sehingga tidak bisa merusak zat pengatur tumbuh yang berada di dalam botol. Berikut ini adalah gambar tentang hasil percobaan yang saya kutip dari suatu textbook ya. Jadi ini ada keterangan-keterangannya, saya perbesar. Jadi kalau misalnya satu ini adalah kontrol ini ya, dan seterusnya sampai 9 ini adalah 10.000 ppm. Anda perhatikan tumbuhnya akar. Jadi ini ceritanya adalah apa? Stek mawar yang diberi berbagai perlakuan konsentrasi IBA. Anda perhatikan yaitu bahwa semakin ke kanan ya,
akarnya juga semakin banyak. Tapi meskipun semakin banyak untuk akar, saya kira yang paling bagus ini ya, dibanding yang lain. Ini juga banyak tetapi kurang bagus ya. Jadi sehingga menurut saya ini konsentrasi yang bagus adalah nomor 7, yaitu 6000 ppm. Anda bisa membuat skripsi sederhana seperti ini. Waktunya singkat, murah ya. Tetapi yaitu Anda harus bisa menjaga dari busuk, bakteri ya busuk dan juga mati oleh fungi. Ini secara umum karakter ZPT auxin ya. Apa saja dia? Increase percent cutting routing. Jadi dia meningkatkan. Hasten root initiation, jadi mempercepat pembentukan inisiasi akar. Anda ingat kan ada 3 tahap proses pembentukan akar yang pada perkuliahan yang lalu. Inisiasi akar itu di sini. Kalau ini akar keluar ketika itu. Increase number of root, jumlah akar per stek, per potong. Ya, jadi pada gambar di atas tadi jumlah akar per potong ini yang terbanyak. Ya, hampir seperti sapu sampai bentuk fotonya itu. Dan seterusnya. Jadi inilah saudara-saudara mengenai apa saja peran auksin di dalam stek untuk menumbuhkan akar. Oke. Ini ada ilustrasi gambar yang menggambarkan tentang yang pertama sumbu X ini ppm auksin, konsentrasi auksin ya. Di sini dimulai dari 10 pangkat min 6 sampai di sini 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu berarti 1 nolnya 4, 10.000 ya. Ini 10.000 ppm. Oke, ini sumbu X. Nah, gambar ini daerahnya dibagi 2. Daerah kuning ini adalah daerah growth inhibition. Artinya jika hasil plotting data berada di daerah kuning ini, maknanya adalah data itu telah mengalami inhibition, growth inhibition. Growth inhibition itu maksudnya kan penghambatan akar. Jadi apa misalnya gini ya, misalnya saya ambil contoh untuk akar, ini kan root. Mulai terjadi growth inhibition jika konsentrasinya di sini. Nah, sekitar 10 pangkat min 2. Jika lebih besar lagi, maka proses pembentukan akar terhambat. Maksudnya begitu. Tetapi kalau tunas agak lebih tinggi, agak bergeser ke kanan ya. Daerahnya tunas kan ini. Dan untuk batang ke kanan lagi daerahnya, ada daerah sini. Jadi untuk batang bisa sampai ini. Nah, ini kan ini 10 pangkat 2 ppm tingginya. Tapi kalau lebih tinggi lagi menjadi keracunan. Nah, sedangkan ini adalah persen growth yang diamati ya. Yang diamati persen pertumbuhan. Kalau Anda perhatikan semuanya, baik kurva ini untuk akar, kurva ini untuk tunas, dan kurva ini untuk batang, semuanya menunjukkan adanya titik puncak. Ya, adanya titik puncak. Maksudnya titik puncak ini adalah di mana suatu konsentrasi mempunyai efek paling tinggi terhadap persen pertumbuhan. Jadi saya ulang, jika konsentrasi masih berada di sini darah putih, maka dari daerah ini adalah daerah growth simulation. Jadi masih daerah yang merangsang pertumbuhan. Jadi batasnya itu adalah ini 0. Kalau di atasnya growth simulation, kalau di bawahnya growth inhibition. Jadi maksud gambar ini adalah seperti itu.
Nah, di antara zat-zat pengatur tumbuh yang tadi sudah saya sebutkan itu, yang paling sering digunakan itu IBA. Di sini diistilahkan sebagai commonly used, yang paling umum digunakan. Kalau NAA ya di sini diistilahkan sebagai used less frequently, jarang-jarang digunakan. Jadi sekali lagi yang paling banyak digunakan adalah IBA. Mengapa? Karena IBA karakternya atau sifatnya itu paling stabil dibandingkan NAA atau dibandingkan yang lain semuanya lah ya, auksin yang lain. Nah, ini gambar yang menjelaskan bagaimana cara membuat atau melarutkan suatu, di sini contohnya yang di ini IBA. Jadi IBA ya, coba dipelajari, dimulai dari IBA, diberi dulu dengan etoh alkohol ya, yang tadi NH4OH ya. Nah, baru di sini air sampai dengan volume yang diinginkan. Volume ini adalah sesuai dengan ppm yang diinginkan. Setelah ini jadi, larutan ini store in dark, disimpan. Jadi botol ini disimpan dalam tempat yang gelap. Kalau gelasnya bening, maka gelas itu dilapisi atau ditutup dengan aluminium foil. Ya, kalau Anda ke laboratorium kultur jaringan, banyak gelas-gelas yang di dalamnya tersimpan cairan, tetapi kemudian dilapisi dengan aluminium foil. Itu maksudnya agar aluminium foil itu memblokir cahaya, sehingga cahaya tidak bisa masuk ke dalam gelas, karena di dalam gelas ada zat pengatur tumbuh yang tersimpan yang bisa rusak oleh karena pengaruh cahaya. Dan seterusnya. Dan ini adalah contoh nama nama dagang zat pengatur tumbuh yang tersedia di lapangan. Yang kita sering mengenal itu rutun. Anda perhatikan nih, rutun kandungannya ada IBA, ada NAA, ada ditambah NAM, ada NAD, ditambah lagi dengan tiram. Jadi kalau saya hitung rutun itu kandungannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hati-hati besok kalau membuat judul skripsi, pengaruh pemberian konsentrasi 24D misalnya atau IBA, tetapi yang Anda berikan sebenarnya rutun. Mengapa? Judul kamu hanya IBA, tetapi kenyataannya kamu juga memberikan NAA, NAM, NAD yang tadi saya jumlahkan, jumlahnya ada 5, sehingga harus hati-hati untuk hal yang demikian ya. Oke, ini juga cara membuat larutannya. Tadi saya jelaskan metode tentang aplikasi zat pengatur tumbuh. Ini maaf ketikannya acak-acakan ya, ini saya dirapi ini. Using commercial border. Ini kalau tanamannya itu berkayu, wood. Nah, jadi berkayu itu biasanya lebih sulit ya, difficult to root plant, itu memerlukan need higher strength, higher, jadi memerlukan jumlah lebih banyak. Tapi kalau tanamannya herba itu kan lebih sekulen ya. Nah, itu dia biasanya need low, ini low, hanya memerlukan sedikit. Mengapa? Karena biasanya herba itu easy to root. Kalau wood, kayu itu difficult to root. Jadi sebenarnya dengan melihat bahan steknya itu kita sudah bisa mengira lah ini akan lebih gampang tumbuh akar atau tidak. Itu bisa kita kira-kira, kita perkirakan maksudnya. Ini quick dip ya, yang tadi saya istilahkan sebagai
celup cepat tadi. Suking ini metode kuno ya, old method suking ya, dan seterusnya. Silahkan dibaca. Nah, ini yang agak baru bagi kita, yaitu metode yang disebut toothpick. Toothpick itu apa? Tusuk gigi. Nah, ini contoh gambarnya. Ini tusuk gigi ini. Ya, contoh tusuk gigi. Mari kita perhatikan gambar ini. Ya, jadi ini tusuk gigi ya. Ini tusuk gigi. Toothpick. Nah, tusuk gigi ini direndam selama 24 jam di dalam IBA konsentrasi 4000 ppm. Nah, setelah direndam, ditusukkan di sini, di pangkal stek. Ya, di pangkal stek ditusukkan. Nah, sebelumnya ini pangkal stek dilubangi. Ya, sebelumnya dilubangi. Kemudian ditusukkan, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam tanah, maka IBA yang nempel atau terserap di dalam tusuk gigi ini akan masuk ke dalam batang stek dan mempengaruhi proses tumbuhnya akar ini. Ini disebut sebagai root tip atau berakar. Tadi fungisida bakterisida yang biasa digunakan ya, tidak usah saya jelaskan. Nah, ini tentang pelukaan itu ada alat. Alatnya kayak cadut ini. Ya, kayak cadut. Jadi ini kan kayak cadut apa ya? Kuku, kayak pemotong kuku ini. Ini ada pelukanya. Nah, ini. Nah, ini kalau ada batang di sini nih penggunaannya, ini batang yang dipotong, dimentok ke di sini, ini penahannya, terus dikeres gitu. Jadi dengan demikian maka akan di daerah ini yang digigit ini akan ada luka-luka karena gigitan dari ini. Nah, luka inilah yang akan membantu tumbuhnya pertumbuhan akar. Nah, saudara-saudara, saya kira itu hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang yang memperbanyak tanaman dengan cara stek. Ya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.